Perkenalkan, nama saya Era Oktaviani Buruginting. Di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan metode RSBL atau rangkaian bujur sangkar Latin. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah data setiap baris dengan rumus sama dengan sum dalam kurung data setiap baris. Drag ke bawah hingga mendapat hasil seperti pada video. Yang kedua adalah menentukan jumlah data tiap kolom dengan rumus sama dengan sum dalam kurung data, lalu tekan enter, lalu drag hingga dapat hasil seperti pada video. Selanjutnya adalah menentukan jumlah data dengan rumus sama dengan sum dalam kurung jumlah data per baris hingga mendapat hasil seperti pada video. Setelah itu cari jumlah perlakuan dengan menjumlahkan perlakuan yang sama seperti perlakuan A ditambah perlakuan A, perlakuan B ditambah perlakuan B, dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah mencari jumlah perlakuan diulang pada perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D hingga selesai dan akan mendapat hasil seperti pada video. Langkah selanjutnya mencari rata-rata dengan membagi jumlah perlakuan dengan banyaknya perlakuan. Seperti pada perlakuan A, 46,88 dibagi banyaknya perlakuannya yaitu 5. Yang mendapat hasil 9,376 dan di drag ke bawah akan mendapat hasil seperti pada video. Langkah selanjutnya adalah mencari sumber keberagaman. Yang pertama adalah menentukan FK dengan rumus sama dengan dalam kurung jumlah data kuadrat dibagi banyaknya perlakuan kuadrat dan akan mendapatkan hasil 1127,885056. Selanjutnya adalah menentukan DB total dengan rumus sama dengan dalam kurung banyak baris dikali banyak kolom dikurang 1 yang hasilnya adalah 24. Selanjutnya adalah menentukan DB garis dengan rumus sama dengan dalam kurung count A dalam kurung baris dikurang 1 yang hasilnya adalah 4. Kemudian menentukan DB kolom dengan rumus sama dengan count A dalam kurung kolom dikurang 1 dan hasilnya adalah 4. Selanjutnya adalah menentukan DB perlakuan dengan rumus sama dengan count A dalam kurung perlakuan dikurang 1 yang hasilnya adalah 4. Kemudian menentukan DB galat dengan rumus sama dengan DB total dikurang DB garis dikurang DB kolom dikurang DB perlakuan yang hasilnya adalah 12. Langkah selanjutnya adalah menentukan JK total dengan rumus sama dengan dalam kurung sum square dalam kurung seluruh data dikurang FK yang hasilnya adalah 45,740544. Kemudian menentukan JK baris dengan rumus sama dengan dalam kurung sum square dalam kurung jumlah data baris dibagi count A dalam kurung banyak baris dikurang FK yang hasilnya adalah 0,005064. Kemudian menentukan JK kolom dengan rumus sama dengan dalam kurung sum square dalam kurung jumlah data kolom dibagi count A dalam kurung banyaknya kolom dikurang FK yang hasilnya adalah 0,008184. Kemudian menentukan JK perlakuan dengan rumus sama dengan dalam kurung sum square dalam kurung jumlah data perlakuan dibagi count A di dalam kurung banyaknya perlakuan dikurang FK yang hasilnya adalah 45,709224. Menentukan JK galat dengan rumus sama dengan JK total dikurang JK baris dikurang JK kolom dikurang JK perlakuan yang hasilnya adalah 0,018072. Menentukan KT baris dengan rumus sama dengan JK baris dibagi DB garis yang hasilnya adalah 0,001266. Selanjutnya menentukan KT kolom dengan rumus sama dengan JK kolom dibagi DB kolom yang hasilnya 0,002046. Selanjutnya menentukan KT perlakuan dengan rumus JK perlakuan dibagi DB perlakuan yang hasilnya adalah 11,427306.
Kemudian menentukan KT galat dengan rumus sama dengan JK galat dibagi DB galat. Kemudian menentukan F tabel dengan rumus sama dengan KT dibagi KTG. Kemudian menentukan baris dengan rumus sama dengan KT baris dibagi KTG. Kemudian menentukan kolom dengan rumus sama dengan KT kolom dibagi KTG. Yang hasilnya bisa dilihat seperti pada di video. Langkah selanjutnya adalah menentukan F hitung dengan rumus sama dengan F inverse dalam kurung 0,05, dB, dB galat, yang hasilnya bisa dilihat seperti pada di video. Karena ada perbedaan di perlakuan, maka dilakukan uji BNJ. Uji BNJ dilakukan yang pertama adalah mencari selisih data perlakuan. Rata-rata diurutkan dari data yang terbesar ke yang terkecil, kemudian cari selisihnya. Setelah itu tentukan notasi. Cara menentukan notasi dapat kita lihat pada video, yaitu mengurangkan nilai yang pertama dengan yang kedua, mengurangkan nilai yang kedua dengan yang ketiga, menggunakan nilai 3 dan keempat, dan seterusnya. Ulang semua hingga mendapatkan seperti pada di video. Selanjutnya kita mendapatkan hasil QA dalam kurung 5,12 sama dengan 4,75, SY sama dengan 0,08247. Jadi, karena penotasian menunjukkan adanya perbedaan antara perlakuan, rekomendasi perlakuan terbaik di perlakuan A dengan rata-rata nilai perlakuan 9,376.